Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya tutor Inyoman Suarmita bisa kembali menyapa dan bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam mata kuliah Hubungan Industrial EMBS 4204 kelas 142. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi yang ketiga atau minggu yang ketiga. Nah, di pertemuan yang ketiga ini seperti biasa sesuai yang kita jelaskan di awal bahwa di sesi ketiga ini akan ada tugas diskusi, kemudian berikutnya juga ada tugas tutorial yang pertama. Silakan rekan-rekan mahasiswa pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menjawab tugas diskusi di sesi ketiga ini dan juga tugas tutorial yang pertama. Di samping itu, silakan rekan-rekan mahasiswa juga mengisi daftar hadir di tiap sesinya. Baik, untuk selanjutnya kita membahas mengenai materi di minggu ketiga ini di mata kuliah hubungan industrial. Kita membahas mengenai perjanjian kerja bersama dan negosiasi perjanjian. Nah, pada pertemuan sesi ketiga ini kita akan belajar modul 3 tentang perjanjian kerja bersama dan negosiasi perjanjian. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perjanjian kerja bersama dan negosiasi perjanjian di berbagai industri umumnya. Nah, tujuan pembelajaran umum yang ingin dicapai setelah rekan-rekan mahasiswa mempelajari materi sesi 3 ini yaitu mampu menjelaskan tentang perjanjian kerja bersama dan negosiasi perjanjian di berbagai industri umumnya. Kemudian adapun capaian pembelajaran khusus, jadi mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian perjanjian kerja bersama dan ruang lingkup hubungan industrial dan menjelaskan bagaimana sistem outsourcing pada penerapannya. Jadi kita akan bahas satu persatu materi tentang perjanjian kerja bersama dan negosiasi perjanjian. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membaca modul dan materi-materi lain yang relevan dengan materi di sesi ketiga ini. Kita bahas sedikit mengenai pengertian dari kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau sering disingkat PKB yaitu merupakan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kemudian di sana di dalam perjanjian kerja bersama ini memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dan juga pengusaha. Mengatur hal-hal seperti jam kerja, upah, keamanan kerja, dan lain-lain. Merupakan sarana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pekerja dengan pengusaha tentunya. Menjamin ketenangan kerja, kemudian kelangsungan operasional dan kepuasan kerja. Kemudian berikutnya menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan kerja. Kalau misalnya timbul perselisihan, jadi perjanjian kerja bersama ini akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang timbul. Kemudian berikutnya berperan penting dalam manajemen dan operasional perusahaan. Kemudian dasar hukum dalam perjanjian kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian kita lanjut ke perundingan bersama atau unit perundingan. Perundingan bersama atau collective bargaining yaitu merupakan dialog antara pekerja dan manajemen dengan itikat baik, membahas upah, jam kerja, keamanan kerja, dan syarat lainnya. Tidak wajib menyetujui proposal, tapi wajib membuka ruang negosiasi. Kemudian unit perundingan atau bargaining unit yaitu di mana karyawan bisa non anggota serikat pekerja yang diakui sebagai wakil dalam perundingan. Jadi tahapan awal perundingan itu ada penandatanganan kartu otoritas, bukti dukungan karyawan, kemudian petisi pemilihan dan investigasi atau menentukan kelayakan perwakilan. Kemudian ada kampanye pemilihan,
harus bebas tekanan dan manipulasi informasi dan pemilihan serikat suara rahasia dan resmi. Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai sistem kerja outsourcing. Adapun karakteristik dari outsourcing, rekan-rekan silakan nanti bisa mempelajari, yaitu menyediakan pekerjaan non-bisnis inti, misalnya satpam, cleaning service, call center, dan lain-lain. Karyawan direkrut oleh perusahaan penyedia jasa, bukan oleh pengguna jasa langsung. Jadi ada penyedia jasa yang menyediakan jasa tenaga outsourcing. Kemudian sistem pembayaran dari penyedia ke karyawan, lalu penagihan ke klien. Karyawan bekerja berdasarkan kontrak dengan penyedia jasa. Jadi di sini ada tipe-tipe outsourcing, ada contracting, outsourcing, insourcing, co-sourcing, benefit based relationship. Itu tipe-tipe dari outsourcing. Nah, di sini ada perbedaan antara karyawan outsourcing dengan karyawan tetap. Kalau karyawan outsourcing bekerja melalui perusahaan penyedia jasa atau alih daya. Kemudian berdasarkan perjanjian kerja atau maksimal di sini ada 3 tahun. Tidak ada masa percobaan, hanya untuk pekerjaan sementara atau sekali selesai musiman atau proyek uji coba. Jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi. Kemudian jika diangkat jadi karyawan tetap, masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja. Nah, di sini karyawan tetap itu memiliki ciri khas, yaitu pertama memiliki kontrak atau perjanjian kerja tanpa batas waktu atau permanen. Hak dan perlindungan lebih besar dibanding karyawan kontrak. Memiliki jaminan kerja lebih tinggi dan kestabilan dalam hubungan kerja. Kemudian kerugian menjadi karyawan outsourcing. Yang pertama, tidak ada jenjang karir, kemudian masa kerja tidak pasti, kesejahteraan tidak terjamin, pendapatan terbatas, dan potongan gaji tidak transparan. Kemudian adapun keuntungan, jika kita menjadi karyawan outsourcing, peluang kerja bagi fresh graduates, pendapatan pelatihan kerja atau mendapat pelatihan kerja, pekerja ahli bisa memilih perusahaan dan negosiasi gaji, pengalaman dan relasi luas karena sering pindah kerja, kemudian fokus mendalami keahlian tertentu lewat kontrak proyek, ruang pengembangan diri lebih fleksibel, bisa menjalani usaha lain. Nah, itu sekilas tentang materi yang kita bahas di sesi ketiga. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa membaca modul 3 dari hubungan industrial ini. Kemudian sekian video sapaan dari saya. Video materi di sesi ketiga ini. Selamat belajar untuk rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.